Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila ruhi sayyidina Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina Imam al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali al-Alawi wa sayyidina Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad al-Alawi wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i sadati bani Alawi wa walidina wa walidihim وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين أن الله توشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يريد درجاتهم في الجنة وينفعنا ذريتنا بأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأن الله يجعل مقاصدنا في مقاصدهم وأن الله يجعل أعمالنا في أعمالهم على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin muqribina bi asyrati hadhihi al-anwar Ramadan wa salatu wassalamu ala sayyidil anwar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawa'i mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah beserta inayahnya dapatlah kita kembali bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus untuk mendengarkan pengajian atau tausiah agama yang mudah-mudahan berkat kita berada di masjid ini, kita berniat kembali beriktikaf. Nawaitu i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku duduk i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan selama kita berada pertengahan daripada bulan suci Ramadan, mudah-mudahan segala amal kebaikan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyah dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Jaa fil khabari an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa malakan lahu janaha fil masyriqi wa janaha fil maghribi wa ra'suhu tahta al-'arsyi wa rijluhu tahta al-'ardi as-sabi'ati wa 'alayhi bi'adadi khalqillahi ta'ala arishun fa idza dakhala shahra ramadana a'zamahu wa akramahu amara Allah ta'ala bi an yanghamisha fil bahri min nuri tahta al-'arsyi. Diriwayatkan daripada satu riwayat yang mendatang daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang mana malaikat itu mempunyai sayap yang panjangnya, luasnya di antara timur dan barat. Timur dan barat yang berada di dunia ini. Berapa luas? Malaikat tersebut diciptakan oleh Allah yang mempunyai sayap yang panjangnya antara timur dan barat, dan kepalanya itu di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kakinya itu di bawah daripada lapisan bumi yang ketujuh. Dan atas malaikat yang sangat besar tadi dengan sebilangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi ini. Jadi Allah menciptakan suatu malaikat apabila masuk bulan suci Ramadan. Allah menciptakan ada malaikatnya khusus yang begitu besar, yang sangat besar. Ya tadi sayapnya pun sampai membentang antara timur dan barat, kepalanya pun sampai di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Kan di atas langit itu 7 lapis langit, habis itu Sidratul Muntaha, hanya arasy Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza dakhala syahr Ramadan a'zamahu wa akramahu, apabila masuk bulan suci Ramadan, orang ini mengagungkan, orang ini memuliakan, orang ini menghormati, orang ini mencintai daripada bulan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyelam fi bahri min nuri tahta al-'arsy, di lautan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyelam, malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelam di cahaya lautan Allah Subhanahu wa taala, di arasy Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyelam di lautan kita ini lain, menyelam di lautan cahayanya Allah yang berada di arasy Allah Subhanahu
labisa fihi thumma yakhruju wa yanfudu janahaihi fayaqturu min kulli rishatin qatratun fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah perintahkan malaikat yang sangat besar tadi untuk menyelam di lautan cahayanya Allah. Kemudian dibentangkan sayap yang sangat panjang tadi. Setelah menyelam di lautan cahayanya Allah, titiklah daripada satu titik daripada cahaya yang mana malaikat itu mempunyai bulu yang sangat banyak bi'ada di khalqillah, dengan sebilangan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiap-tiap titik yang mana dia keluar setelah menyelam di lautan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala, fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan, maka niscaya Allah ciptakan tiap-tiap satu titik daripada bekas titik malaikat yang sangat besar tadi setelah menyelam di lautan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kembali satu malaikat yang mana malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang senantiasa mengagungkan, memuliakan masuknya bulan suci Ramadan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengagungkan bulan suci Ramadan, orang yang mencintai bulan suci Ramadan, orang yang senantiasa menghormati bulan suci Ramadan. Nah, Ramadan ini sangatlah mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian anugerah yang sangat besar kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya amunnya bulan-bulan dahulu ibadah kepada Allah itu sangatlah malas ataupun populer bahasa kita, maka apabila masuk bulan suci Ramadan dia tingkatkan, dia bersungguh-sungguh untuk senantiasa beribadah kepada Allah, memperbanyak amal kebajikan, memperbanyak amal-amalan saleh, memperbanyak sesuatu yang senantiasa membuat dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini termasuk orang yang disebutkan Nabi orang yang mengagungkan daripada bulan suci Ramadan. Dalam riwayat ada ceritakan bahwasanya orang ahli maksiat, orang fasik bahasa kita. Orang fasik ini orang yang senantiasa melanggar suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti balang kamingan dalam melaksanakan sholat fardu. Dalam cerita tersebut, Fulan bin Fulan ini, laki-laki ini, ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan, yujaddid imanahu, maka dia memperbaharui imannya, dengan berbagai macam amalan-amalan yang mana dahulu dia senantiasa meninggalkan, dengan senantiasa memperbaiki hal ihwal di luar maupun di dalam hatinya. Maka orang ini ketika selesai melewati bulan suci Ramadan, meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Padahal awalnya orang itu kurang fasik. Dia ini ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan, dahulu pada pernah
hendak nukar baju handal kalau pernah. Apa dalam hati itu hendak saking memuliakannya, saking gembiranya, sabarnya dipakai. Sabarnya. Baju handal, sarung handal. Kenapa? Ini bentuk kecintaan dia kepada bulan suci Ramadan. Makanya nang isi harta dilebih. Nah, kita sangat dianjurkan niat kita karena kita mencintai bulan suci Ramadan, maka kita diperintahkan untuk memperbaharui iman kita, hal ihwal kita di dalam maupun di luar. Di dalam maupun di luar. Di dalam ini maksudnya apa? Dalam hati kita. Dalam hati. Di luar apa? Hal ihwal kita, pakaian kita. Yang dahulunya sebelum bulan suci Ramadan nih jarang mau betapih. Betapih ini jarang. Begini aja kopiah. Nah, anak masuk bulan suci Ramadan, orang ini bertapih hanya aku berniat dalam hati. Kemana-mana berjalan bertapih, kemana-mana berjalan bertolak belawa, kemana-mana berjalan berkopiah. Kenapa? Karena aku memuliakan bulan suci Ramadan. Itu sangat banyak pahalanya. Sebutkan Nabi tadi, dapat ampunan daripada malaikat, senantiasa dapat ampunan daripada malaikat. Malaikat sangat banyak memintakan ampun kepada orang yang mengagungkan daripada bulan suci Ramadan itu. Betapa dahsyatnya orang yang memuliakan. Itu dia dalam hati orang ini. Aku ini orang Islam, identik pakai kopiah. Sebulan kemana aja menjadi kopiah itu. Kemana-mana kantor yang kopiah itu ada kopiah tubat ya Allah. Kopiah nahiram itu kopiah tubat di biasa kita. Aku berniat tadi apabila masuk bulan suci Ramadan, karena aku cinta dalam bulan suci Ramadan, aku ubah hal ihwal aku ini sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Diubah. Nah, ini dapat suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk atau tergolong orang yang mengagungkan bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan sehari sebelum bulan Ramadan nih, rumah ini ketika berhamburan terus ada suatu simponi. Masuk bulan suci Ramadan, giat bisa simpon rumah. Giat berdataan rumah-rumahnya dibersihi. Anak menyambut bulan mulia nih. Ini termasuk orang yang dapat ampunan daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ihwal itu bahwa kita mengukur apakah bulan dahulu sama aja dengan bulan sekarang, kalau kita mengukur. Di situ mengetahui kita bahwasanya kita ini cinta lawan bulan Ramadan, mengagungkan daripada bulan suci Ramadan. Ada perubahan. Nah, bukan hanya puasa aja. Puasa memang wajib kita, karena kita beriman. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi macam tadi, merubah hal ihwal ketika sebelum masuk bulan suci Ramadan berbeda dengan bulan suci Ramadan. Dahulu ini tadi macam-macam kelakuan ada karban tampung biasa kita ini dia perbaiki ketika masuk bulan suci Ramadan. Maka orang ini disebutkan daripada hadis Nabi tadi, orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak malaikat. Begitu banyak terhitung malaikatnya yang memintakan ampun kepada orang yang senantiasa
senantiasa mengagungkan bulan suci Ramadan. Apalagi dia meningkatkan amal ibadahnya, yang mana dahulu ada pernah sembahyang rawatib ada pernah. Maka ketika bulan suci Ramadan ada pernah ketinggal sunnah rawatib ada pernah ketinggal. Maka termasuk orang ini mengagungkan daripada bulan suci Ramadan. Kita tahu aja bahwasanya pahala sunnahnya, jadi wajib kita tahu seberitaan. Nah cuma lantaran ada kulirnya itu, malasnya itu, apalagi sudah wayah pertengahan ini belum mulai down sedikit, mulai dicis ulangnya, mulai drop udah betrayal drop, kandur sudah segitu aja. Jadi mulai saat ini kita cis pulang biasa. Kita berniat bersungguh-sungguh untuk senantiasa mengagungkan daripada bulan suci Ramadan. Mengagungkan dengan apa? Dengan macam-macam hal tadi, macam-macam amal-amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak sembahyang rawatib itu senantiasa kita gawe terus. Mulai kita bujur-bujur deh. Sembahyang witir, sembahyang duha. Niat dalam hati jangan pernah tertinggal. Namun yang tertinggal juga kalau dikabul. Dalam hadis disebutkan orang yang senantiasa mengerjakan sholat rawatib yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah hadza khair, aman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, aman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, aman kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan." Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang senantiasa memuliakan bulan suci Ramadan, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke surga Ar-Rayyan dalamnya. Surga Ar-Rayyan, yang mana surga itu dikhususkan kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah suci Ramadan dan senantiasa mengagungkan daripada bulan suci Ramadan tersebut. Jadi kita berhati-hati kalau ini sudah masuk bulan suci Ramadan, berhati-hati kalau puasa yang kita lakukan itu rusak, dapat sesuatu perlakuan kita yang kada baik. Nah, kita jaga benar itu. Perlakuan yang kada baik macam-macam ya. Apalagi ada ini internet, televisi macam-macam. Maka acaranya pun kada mau berubah, tetap aja udah. Bulan-bulan dahulu ya bulan puasa sama aja juga acara namanya bubuhan check in receh, bubuhan brownies. Itu ibu-ibu atau gimana tuh? Musim-musim itu padahal merusak pahala puasa. Yang diganti orang TV Makkah aja nama. TV Madinah banyaknya orang umrah nih. Tahun ini banyak orang umrah, banyak tahun tulakan. Di IG doang tulakan, orang grup-grupnya tuh. Nah, kan usah melihat bubuhannya yang musim-musim itu merusak pahala puasa kita. Kita ganti orang baik-baik aja. Jadi kita jaga juga. Apabila bulan suci Ramadan, jangan sampai pahala puasa kita itu rusak. Nah, gara-gara kita melakukan atau memperbuat dengan kadang-kadang. Jadi orang buat puasa ini hikmahnya melatih diri daripada melawan hawa nafsu. Nah, jadi hawa nafsu ini banyak. Ini melatih kita. Kita puasa ini melatih uyuh, haus, lapar, apalagi panas melanting hari ini. Kita latih supaya kita kuat. Dan orang yang berpuasa
itu mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Hidup sederhana. Kenapa sederhana? Karena ada makannya, ada makanan dan minum sederhana. Jadinya. Dan orang berpuasa itu termasuk orang yang menjaga kesehatannya juga. Kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Rohani apa? Rohani itu iman kita kepada Allah. Jasmani apa? Macam-macam. Jasmani kita ini orang berpuasa itu banyak penelitian, dokter, orang-orang kafir itu orang berpuasa itu niscaya menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang kada baik buah ini, seperti penyakit kanker, diabetes. Itu puasa ini senantiasa menjaga kesehatan kita. Sudah diteliti oleh dokter, orang-orang kafir, orang luar negeri itu betapa hebatnya. Apa manfaat orang yang berpuasa untuk kesehatan kita? Kanker, diabetes, macam-macam. Orang-orang yang apa? Sakit betis, asam urat, macam-macam. Puasa kampihan, makan kacang ada lagi. Darah tinggi macam-macam, jadi banyak manfaatnya. Namun di bulan luar daripada bulan puasa macam-macam kehendak kita. Apalagi sudah singgah ke warung melihat ini melihat itu. Jadi sangat banyak manfaatnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kita kawal ulang menamai bulan Ramadan. Harusnya kita bahagia. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal bulan suci Ramadan itu rahmat dari Allah, pertengahannya maghfirah dari Allah, akhir daripada bulan Ramadan itu pembebasan daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan di pertengahan daripada bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita sabarataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat orang puasa itu lagi melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk senantiasa istiqamah dalam beribadah. Melatih masuk bulan suci Ramadan ya sembahyang witir 3 witir terus. Mbah tuntut bulan suci Ramadan parah ya ini. Ini kan melatih kan ini. Sebenarnya orang yang melatih diri, manfaat orang yang berpuasa ini melatih dirinya untuk senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di duha dijauhi. Karena mbah tuntut akhirnya parah ya nanti kita istiqamah ada istiqamah. Seharusnya apa? Melatih diri kita supaya senantiasa istiqamah ini sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita nih kita latih terus supaya apa? Supaya kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala orang daripada istiqamah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang istiqamah ini afdalu min alfi karamah. Lebih afdal dari Nabi daripada 1000 keramat. Allah ini sangat cinta, sangat sayang kepada orang istiqamah. Sangat sayang pun. Sekalipun ibadah kita itu sedikit, cuma istiqamah sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi manfaat kita berpuasa ini, kita ini memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang sangat luar biasa. Umat-umat terdahulu ada menemui bulan macam ini nih, betapa lipat gandaannya pahala. Umat-umat terdahulu tidak pernah melipat ganda pahala ini. Kita aja umat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi patut kita bersyukur. Kita dipertemukan kembali daripada bulan suci Ramadan, kita bahagia, kita senang, kita memperbaiki diri kita daripada sesuatu penyakit-penyakit yang dahulu kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, kita perbaiki sekarang. Maka kita termasuk tadi orang yang senantiasa dapat ampunan daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
cis kembali lah, mana pertengahannya mulai redup sudah, brok dah, jadi kita cis ulang biasa, kita cis ulang. Itu biasanya bila yang terawihan awal itu ya kita semangat, pertengahan arahnya, 2 sab 3 sab hilang, itu rata-rata. Memang godaannya macam itu, godaannya tinggal kita aja lagi memang senantiasa untuk berniat istiqamah. Ini bila bermula sama ibaratnya kan tarusan biasanya gitu. Tarusan jika nyamanan sudah, makanya nyamanan kita tarus tuh. Kita aja tunggu lebih. Nah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin